bersungguh mulia. Isedona naik namora, Isedona naik sona, Isedona naik sona. Dihaposi ma Jehovah, dihaposi ma Jehovah, asa tuntutu sona, asa tuntutu sona. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita di dalam Kristus Yesus yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan renungan harian dari Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Seperti ini firman Tuhan tertulis di sana. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti kagum, takjub, bahkan berterima kasih kepada orang-orang yang kaya, namun memiliki hati yang kaya juga. Misalnya Bill Gates, seorang donatur yang cukup terkenal. Dia memberikan bantuan kepada kegiatan-kegiatan sosial. Begitu juga dengan Charles Finney. Dia juga pernah menggelontorkan uangnya sangat banyak sekali selama hidupnya, hampir 47 triliun untuk dana sosial. Begitu juga Mother Teresa atau Ibu Teresa yang memberikan sepenuhnya hidupnya, nyawanya untuk orang-orang penyakit kusta di daerah Kalkuta, India. Kenapa kita kagum? Mengapa kita takjub, ibu bapak saudara-saudara? Karena perbuatan mereka itu tidak lagi perbuatan yang biasa-biasa saja. Tapi justru perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang luar biasa. Dia mau memberikan harta miliknya. Bahkan dia mau memberikan hidupnya untuk orang lain. Yang kalau kita berpikir secara duniawi, belum tentu orang lain yang dibantu itu dapat membalaskan perbuatan baik mereka. Tapi kenapa mereka melakukan? Itu adalah sepenuhnya karena mereka memiliki hati. Hati mereka berlimpah untuk memberikan pertolongan, kepedulian terhadap orang lain. Kita tahu ibu bapak saudara-saudara, sangat sulit untuk mau berbagi kepada orang lain. Apalagi di zaman di mana orang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Bahkan sebaliknya, dia selalu kurang dan kurang. Sehingga apa yang dia miliki tidak bisa dia salurkan untuk orang lain. Apalagi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dia tidak kenal. Dia tidak punya hubungan apa-apa dengan mereka. Firman Tuhan hari ini sebenarnya berada dalam sebuah konteks tentang keadaan gereja, di mana gereja di Yerusalem sedang mengalami persoalan karena mereka kekurangan dana. Lalu muncullah gereja kecil di Makedonia
yang tergerak hatinya untuk menggalang dana membantu gereja tersebut. Walaupun kondisi gereja itu gereja yang kecil, gereja yang miskin, tapi hati mereka tidak miskin. Mereka tidak menutup hidup mereka untuk melakukan sesuatu yang luar biasa terhadap orang lain. Kita ini adalah orang-orang yang hidup karena berkat Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan. Melalui kasih karunia tersebut, kita memperoleh segala-galanya. Kita memperoleh berkat-berkat Tuhan. Baik harta, baik hidup, baik nyawa, semuanya telah diberikan Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya Paulus ingin menjelaskan di dalam firman Tuhan hari ini bagaimana Yesus Kristus yang rela menjadi miskin. Dia adalah Allah yang berkuasa atas sorga dan bumi ini, tetapi dia memilih untuk turun ke dunia ini menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang tak berdaya. Dia tinggal dalam sebuah rahim yang rentan, rahim yang lemah. Bahkan dia lahir di kandang domba. Dan dia memiliki alas tempat tidur terbuat dari jerami. Betapa luar biasanya pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus kepada kita. Semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah supaya mengangkat derajat kita, untuk membuat kita bukan menjadi orang yang hina, tetapi menjadi orang yang mulia. Itulah kasih karunia yang kita peroleh dari Tuhan. Hal yang harus kita sadari dengan kasih karunia itu, tentunya kita juga harus menjadi orang yang aktif, peduli kepada orang lain, suka memberi, bukan suka menerima, suka mengasihi, bukan suka hanya dikasihi, suka peduli, bukan hanya suka untuk diperhatikan atau dipedulikan oleh orang lain. Orang yang hanya menerima, orang yang hanya mau dimengerti, orang yang hanya mau dikasihi, itu adalah karakter-karakter yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Salah satu mitos atau pemahaman yang tertanam di dalam diri kita adalah seseorang harus kaya dulu baru dia mau berbagi. Ini salah satu pemahaman yang salah. Ini salah satu mitos yang tidak benar. Bahkan kalau kita jujur melihat, justru sudah kaya pun orang tidak mau peduli, tidak mau berbagi kepada orang lain. Jangan tunggu dulu kamu menjadi orang sukses baru kamu mau berbagi. Jangan tunggu dulu kamu menjadi orang kaya baru pun kamu mau mengasihi orang lain dengan harta yang kau miliki. Justru firman Tuhan hari ini, walaupun kita tidak memiliki apa-apa, walaupun kita tidak mempunyai harta, tapi kita masih bisa menyatakan kasih karunia itu di dalam kehidupan kita. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kerohanian yang baik, memiliki spiritualitas yang sudah tumbuh di dalam kehidupannya. Itu yang dikatakan oleh Mother Teresa. Yang penting bukanlah berapa banyak kita memberi, namun berapa banyak cinta yang kita butuhkan lewat pemberian itu. Bukan berapa banyak yang kita beri, tapi berapa banyak cinta yang kita butuhkan lewat pemberian itu. Atau kalau perlu, kita juga diingatkan oleh ucapan seorang bernama Gar Misel. Dia katakan, engkau dapat memberi tanpa mencintai, tetapi engkau
tidak dapat mencintai tanpa memberi. Jadi cinta yang sudah kita miliki dari Tuhan harus kita nyatakan juga itu di tengah-tengah kehidupan orang lain. Mari kita memberi karena Anda tidak akan miskin untuk memberi. Mari kita peduli karena Anda tidak akan dituntut untuk dikasihi atau dipeduli oleh orang lain. Karena Tuhan sudah mengasihi dan peduli kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini akan semakin menguatkan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih berarti lagi dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk mau berbagi, peduli, sebagaimana Kristus juga mau merendahkan hatinya, turun ke tengah-tengah dunia ini menjadi orang miskin, supaya kami orang-orang yang berdosa ini diselamatkan. Kami harus mengerti dan memahami kasih karunia itu, di mana kasih karunia itulah yang telah membuat kami memiliki segala-galanya dalam kehidupan ini. Tidak hanya harta duniawi, tetapi juga kami memiliki harta surgawi. Biarlah kasih karunia itu selalu menjadi cerminan dalam kehidupan kami untuk berbuat sesuatu di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan aktivitas kami satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.